Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa, teman-teman. Kemarin banyak sekali di channel kita yang nanya tentang Toyota Rush yang TRD, Matic dan putih. Nah, ini hari ini kita dapat, teman-teman. Dapat ada unit masuk Toyota Rush Matic tahunnya 2016, platnya ini R, pajak hidup sampai bulan Agustus. Untuk surat-surat lengkap, faktur masih ada, kunci serep ada, buku manual ada, yang tidak ada buku servis. Buku servisnya yang tidak ada. Ini yang TRD, bukan yang Ultimo ya, yang TRD biasa. Seperti apa kondisinya? Langsung kita ke unitnya. Untuk harga, mobil ini dibuka dengan harga 170 juta, masih bisa nego. Negonya seperti apa? Monggo langsung japri ke kita ke 085643233733. Nah, mobilnya kalau kita lihat warna putih, Matic. Zaman sekarang kan banyak orang yang mencari Matic, otomatis praktis ya. Pajaknya hidup, KM-nya ini kita spill juga, KM-nya 80 ribuan. Mobil untuk ukuran 6 tahun juga belum terlalu banyak, ibaratnya mobil siap pakai. Nah, kurang apa lagi, tinggal gas ke Klaten, nego cocok bawa pulang. Sekarang kita langsung dari kondisi depannya, teman-teman. Kondisi depannya untuk sini, untuk pilar A ya. Ini untuk natnya antara pintu sini masih rapi. Terus ini untuk nat antara pilar A sama fender juga masih rapi. Terus fender sama kap juga rapi nih, seperti ini. Terus untuk cover ini masih utuh banget. Nah, nggak ada yang bolong, nggak ada yang pecah, semua masih rapi ya. Untuk wipernya juga masih baik. Untuk wiper kiri juga masih baik. Untuk kaca-kacanya semua masih utuh, nggak ada yang pecah. Terus untuk bodinya, wah, bodinya masih ngaleng. Bodi sini masih suara kaleng kerupuk ya. Terus kita lanjut ke bagian lampu depannya. Lampu depannya juga masih bening, nggak ada yang pecah, nggak ada yang burem, semua masih baik. Terus untuk kondisi natnya antara bodi, fender sama bumper juga masih rapi. Ini bisa dilihat. Ini kita dekatkan lagi. Terus untuk bagian bawahnya, nah, masih utuh kan. Terus untuk bagian grill depan atasnya juga masih baik. Ini mungkin kayak ada hal yang ringan, lecet ringan aja di sini. Nih kan, ini kalau kita nggak sampaikan, mungkin kalau kita nyutingnya dari sini juga nggak akan kelihatan ya. Terus kita lanjut ke bagian bawahnya. Untuk kondisi ban bisa dilihat nih. Nah, kondisinya masih tebel. Terus ukurannya ini ukuran standar ya, 235/60 ring 16. Untuk tahun pembuatannya ini 2020. Kemungkinan ini sama pemilik sebelumnya ini sudah diganti. Walaupun kilometer 80.000, mungkin pemiliknya merasa ban sudah terlalu lama, udah 4 tahun, mungkin terus diganti dengan yang baru. Untuk kolong-kolongnya seperti ini. Kita lihatkan juga, kita fokuskan dan nyalakan lampunya. Nih. Nah, ini plastik sini aja juga masih ada, kelihatan ya. Terus kita lanjut ke bagian kanan sudah, sekarang kita lanjut ke bagian kirinya. Untuk lampu bagian kiri sama, ini masih bening. Terus kita bawahnya sini untuk nut, fender sama bumper masih rapi. Terus untuk bagian fog lamp sisi kiri juga masih bening. Nah, kelihatan semua. Terus lanjut ke bagian sini, untuk velgnya ini original. Kondisi bannya juga masih sangat tebal. Tahun pembuatannya sama, 2020. Ini kalau kita lihat kondisi bannya mungkin kondisi 80% ya. Jadi ini masih sangat layak sekali. Untuk kondisi dalamnya seperti ini. Nah, kita lihatkan semua. Mungkin di sini ada sedikit baret-baret ini ya, baret pemakaian aja, dan ini masih wajar banget. Terus untuk bagian fendernya masih bagus, masih ngaleng. Untuk tanduk spion sini juga masih ada. Terus untuk nut sini masih rapi.
Nat bagian pilar A sama fender juga masih rapi. Nat pintu sini sama pilar A sini juga masih baik. Bagian sini juga masih baik. Untuk spionnya ini chrome. Ini mungkin ada kayak kotor, ada ini ya. Nih, kita lihatkan juga. Nah, agak kayak ini noda-noda hitam-hitam ini di sini aja kelihatan. Untuk kaca-kacanya bagian sisi kirinya utuh, belakang utuh, paling belakang juga masih utuh. Terus kita lihatkan untuk bagian pintunya, ini juga masih rapi. Nih masih rapi ya. Kita sampaikan juga di sini ada dekok pemakaian dikit. Nih, dekok sedikit aja, sama dekok di sini sedikit. Nah, ini aja. Kalau bodinya masih ngaleng ya, masih ngaleng. Sini juga masih ngaleng. Untuk molding ini masih utuh. Terus kita lanjut ke bagian belakang seperti ini, masih kaleng. Kaca-kaca sini tadi udah kita sampaikan utuh. Nih TRD Sportivo tapi bukan yang Ultimo. Kalau Ultimo velgnya memang lain. Bodi sini masih ngaleng. Terus untuk kondisi bannya lagi-lagi ini juga masih tebel teman-teman. Nah, bisa dilihat rakitannya ini. Nah, kalau untuk rakitan ini masih bawaan dari pabrik 2016. Kemungkinan ini bekas dari ban depan. Jadi mungkin depan dibelikan yang baru, terus yang di bekas depan dipindah ke belakang. Seperti itu, tapi secara ban ini masih tebal. Untuk kolong-kolongnya seperti ini. Ini cuman kotor aja karena memang baru aja dapat teman-teman. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Untuk lampu belakangnya ini juga masih utuh, nggak ada yang pecah. Untuk natnya ini juga masih rapi ya. Terus nat bagian sini ini juga masih rapi. Nah, ini kelihatan ya. Kaca-kacanya masih utuh dan bening, cuman kotor aja ya. Nah, ini kotor aja, bukan nggak ada yang lecet atau baret, nggak ada. Kita bagian lihat belakangnya, kita lihatkan. Untuk bagian sini nat-nat dari pabrik ini masih utuh. Nih masih utuh. Cover-cover ini masih original. Terus bagian lipetan-lipetan sini bisa dilihat. Nah, masih baik. Nih masih baik kan. Nih masih ada. Nih, ini masih original semua. Terus untuk bagian interior belakangnya sini juga masih rapi ya. Terus bagian sini juga masih baik. Untuk plafon-plafon dari belakang seperti ini. Nah, masih utuh ya. Jok masih original. Nih, kita ajukan satu. Kondisinya seperti ini joknya. Masih kenceng. Jadi kemungkinan ini jarang dipakai, jadi ini juga masih baik, masih kenceng. Kita lihatkan juga, ada yang lupa untuk bagian atapnya. Atapnya seperti ini, catnya. Nah, ini juga masih ngaleng breng. Kita turun. Habis atap, kita sekarang lihatkan bagian bawah, kolong. Untuk kolongnya seperti ini. Nih, lantainya utuh. Lantainya utuh, bagian kaki-kaki, bagian knalpot semua masih baik. Untuk knalpotnya sekalian kita lihatkan. Nah, sedikit hitam tapi kering. Tidak ada oli. Menandakan internal mesin, ring piston sama piston masih baik. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian sisi kanan. Ini emblem TRD Sportivo masih ada, emblem automatic juga masih ada. Terus untuk lampunya di sini masih utuh. Terus untuk kaca bagian sisi kanan seperti ini, nggak ada yang pecah ya. Kita lihatkan lebih dekat. Bodi-bodinya masih ngaleng. Terus untuk ban belakang kanan ini lagi-lagi juga masih tebal.
Untuk tahun pembuatannya, nah ini ada satu yang tahun 2020. Jadi ketiga ban, depan, kanan, kiri sama belakang kanan ini 2020. Jadi yang masih 2016 yang sisi kiri, tapi kondisinya juga masih tebel, masih bagus. Terus untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini, utuh, nggak ada yang karatan atau bolong ya. Nih masih utuh. Terus kita lanjut ke bagian pintu belakang. Nat masih rapi, stiker-stiker masih komplit, molding pintu belakang sampai depan masih ada semua. Untuk nat pintu depan sama belakang masih rapi, sini juga masih rapi. Untuk spion sisi kanan krom ini juga ada, ini seperti kayak ada apa ya, ngeletek-ngeletek karat itu, tapi bukan karat nih, kayak noda-noda hitam ini kelihatan kayak ini. Nah seperti ini, tapi nggak ada yang pecah, utuh. Bagian eksterior sudah kita sampaikan semua, kondisi mobilnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Rasanya nggak komplit kalau belum sama interior mobilnya. Untuk door trim masih original. Untuk lipetan-lipetan dalam sini kita lihatkan satu sisi sini ya. Ini ketrikan masih ada, masih rapi. Stiker sini juga masih ada. Nih. Terus untuk pedalnya, gas sama rem kondisinya seperti ini, masih bagus. Kita masuk ke bagian dalam. Kita nyalakan mesinnya ya teman-teman ya. Nah untuk mobil ini per hari ini kilometernya 80.193.000 per hari ini kita syuting. Transmisinya matic, nih transmisinya. Kita nyalakan untuk mesinnya teman-teman. Audio masih bawaan dari Toyota. Kita nyalakan AC-nya. AC-nya dingin pakai banget teman-teman. Cuman memang menurut saya kekurangan dari RAS itu untuk AC-nya nggak ada pengaturan atas sama bawah ya. Jadi hanya nyala sama dingin sama ini aja pengaturan dinginnya. Yang untuk atas sama bawah itu memang belum ada. Terus kita lihatkan untuk bagian dashboardnya, kisi-kisi AC bagian sisi kiri, bagian atas ini dashboard. Ini bagian airbag juga utuh, nggak ada yang pecah. Bagian sisi sini jam masih nyala, sini juga masih bagus semua. Kisi-kisi kanan sini juga masih baik. Kisi-kisi AC bagian sini juga masih baik. Untuk setir teman-teman, ini memang di retrim ya, tapi memang asli dari RAS itu juga retriman. Tapi retriman pabrik ini sepertinya memang bukan retriman pabrik. Cuman gini, saya beberapa kali megang RAS itu retrimannya kalau yang dari pabrik itu sering gampang ngelupek. Dulu saya pernah punya RAS 2016, KM-nya low 40 ribuan kalau nggak salah, itu pun service record. Ini juga sudah banyak yang letek-letek. Saya paham betul itu. Karena beberapa kali saya megang RAS juga seperti itu. Nah ini mungkin sama pemilik sebelumnya itu mungkin berhubung ya udah kurang bagus terus di retrim ulang seperti ini. Tapi kondisi setirnya kenceng teman-teman, kenceng. Nih kenceng, nggak ngelonyot, nggak ini nggak. Dan ini nih pegangannya juga masih enak, masih kenceng. Untuk transmisinya matic kita tes ya. Kita tes dari indikator di sini. Sekarang posisi R normal, N, D, 3, 2, low alias gigi 1. Ini 2, 3, D, N, R, parkir. Semua masih normal. Untuk asbak sini laci masih ada. Untuk laci tengah sini juga masih baik, nggak pecah. Untuk door trim bagian sisi penumpang kiri depan juga masih bagus. Kita lanjut ke bagian atas. Untuk sun visor masih plastikan, tempat kacamata juga masih ada. Terus lampu kabin juga masih nyala. Terus bagian sini juga masih plastikan. Handrem masih berfungsi dengan semestinya. Konsol box
masih bagus. Kita tutup, nah masih baik. Terus kita tes bagian power window-nya, sisi sopir normal ya. Power window bagian sisi kiri normal banget. Bagian sisi kiri belakang normal banget. Terus bagian sisi sini juga masih normal. Terus untuk retract-nya kita tes sisi kanan ya. Untuk sisi kirinya juga normal. Nah, normal. Sekarang kita tes untuk electric mirror-nya. Kiri, kanan, naik, turun, masih normal. Sekarang sisi kanannya naik, turun, kanan dan kiri masih normal semua. Jadi tidak ada kendala ya di mobil ini untuk elektrik yang ada di bagian supir sini. Sekarang kita cek bagian mesin. Tadi untuk interiornya sudah, tapi ya udah kita sekalian ngetes AC double blowernya ya. Untuk AC double blowernya normal, speednya dari 1, 2 dan 3 semua normal. AC-nya juga dingin. Kisi-kisi AC semua utuh. Nih, semua utuh, nggak ada yang pecah. Jok seperti ini masih original semua. Lampu baja juga masih nyala. Kita matikan aja. Terus kita lanjut ke bagian final di bagian mesinnya. Nah, untuk bagian mesin seperti ini teman-teman. Mesin suaranya halus, nggak ada suara yang aneh-aneh. Kita lihatkan dari bagian bodi bagian luar sini. Ini baut-bautnya sepertinya belum pernah kena kunci ya. Sini juga sama, karet-karet masih aslinya. Sini apron-apron sini masih baik. Masih kaleng loh ini. Masih ngaleng. Nih bisa dilihat. Nah, ini baut-baut sini. Baut-baut depan, bahkan gabus-gabus ini juga masih ada. Nih, plastik sini. Ini semua masih ada. Masih rapi maksudnya. Nih, baut-bautnya. Baut-baut sini juga masih rapi. Terus kita lihatkan juga bagian sini kaki-kaki pangkon per ya, absorbernya ini juga masih baik. Nih, untuk tulang sasis, nih utuh. Terus bagian sini kita lihatkan juga, kita fokuskan semampu kita. Nah, sasisnya masih baik kan. Terus untuk bagian sisi sini kita lihatkan juga, kita spill ya. Nih, terus tulang-tulang yang ke bawah ini semua masih rapi. Sini sileran-sileran dari pabrik semua masih ada. Bagian sini nah masih rapi semua. Terus pembatas besi pembatas antara ruang mesin sama penumpang ini juga masih baik. Peredam-peredam ini juga masih ada. Kabel-kabel ini juga masih original. Mesin juga masih bersih, nggak ada yang kotor ataupun rembes ya, nggak ada. Terus untuk kap bagian sini kita lihatkan juga baut-baut kapnya. Ini sileran pabrik. Nah, masih baik. Bagian sini sama masih ori. Terus bagian peredam panasnya ini masih ada stikernya. Bagian depan sini kita lihatkan juga, ini bodi-bodi sini. Nih, kita lihatkan nih. Kita detailkan teman-teman. Jadi biar teman-teman kalau datang ke lokasi Klaten itu biar punya gambaran secara umum, minimal bisa membayangkan antara 80-90% antara kondisinya untuk kondisi mobilnya. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya seperti ini. Nih, kita lihatkan semua ini. Nah teman-teman, secara overall mobil sudah kita sampaikan, tapi memang lebih yakin lagi memang kalau ngecek mobilnya secara langsung di Klaten.
tapi minimal kita sudah berusaha menyampaikan apa adanya tentang mobil ini. Ibaratnya tadi di pintu ada dekok sedikit. Nah ini kalau deket kan baru kelihatan ya. Nah ini ada dekok sedikit ini kalau benerin ngenteng murah banget, paling sekitar 100 sampai 200 ribu aja. Kita sampaikan semua, jadi biar pembeli itu ibaratnya biar puas sama yang kita sampaikan. Jadi kemarin Mas kalau nge-review kok lama banget, ada yang komentar di situ. Mbok langsung aja harga, karena gini, kita iklannya kan iklan di YouTube. Jadi memang ya YouTube itu kan video ya. Jadi memang kita sampaikan semua, punya pemikiran apa tentang mobil ini, kita mencoba menafsirkan tentang mobil kondisinya, baik minusnya dan keunggulannya. Kita ulangi lagi, ini Toyota Rush, tipenya TRD, tahunnya 2016. Transmisinya Matic. Kita buka dengan harga 170 juta, negonya tipis saja teman-teman. Jangan banyak-banyak, kalau kira-kira nego tipis kan bisa membayangkan lah. Nah itu monggo, kira-kira masih berani langsung datang ke lokasi. Lokasinya ini ada di Klaten, Jawa Tengah. Nomor WA kita 085643233733. Sementara gitu teman-teman, review kali ini, semoga nanti mobil ini ada yang nyantol dengan salah satu subscribe kita di Mobil Deso ataupun bursa Mobil Deso. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.